Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk TVK ya. Terra Virtua, teman-teman. Project Metaverse udah listing di Binance pula. Masih jalan dan cocok untuk long term. Kita akan coba untuk lihat ya, teman-teman. Virtua atau TVK. Jadi dulunya namanya adalah Terra Virtua. Yang rebranding, teman-teman, menjadi Virtua. Jadi aku sendiri sudah ngikutin project ini. Memang di awal perilisan mereka, mereka itu bikin kayak NFT gitu. Bikin NFT marketplace. Bahkan aku punya NFT-nya, teman-teman. Itu bisa dapetin gratis kalau teman-teman berlangganan di CMC. Caranya ya teman-teman harus login dulu di akun CMC kalian. Karena di sana itu ada di sini ya, klik yang masuk ini atau daftar kalau belum punya akun. Kalian harus bikin tuh akunnya, teman-teman. Lalu selesaikan misi-misinya. Itu ada misi, nanti dapetin poin. Misinya gampang kayak login tiap hari, ngasih vote, prediksi terhadap poin gitu aja sih teman-teman. Nanti dalam periode tertentu, kalau teman-teman udah cukup poinnya, itu teman-teman bisa untuk klaim hadiah NFT-nya. Itu rebutan ya sama orang lain juga. Itu. Jadi dulu mereka itu fokus sama NFT. Ternyata sekarang udah rebranding ya, bikin brand baru yang namanya Virtua. Virtua sekarang berbasiskan dengan gaming metaverse. Ini terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk ekosistemnya. Jadi sekarang mereka udah berfokus sama yang lebih rumit daripada sekitar NFT gambar-gambar gitu, teman-teman. Play exclusive Web3 games, collecting exciting reward. Bring your Web2 game to Web3. Jadi yang namanya Web3 itu adalah berbasiskan dengan decentralized. Apapun yang berhubungan sama Web3 sifatnya adalah decentralized, tidak dipegang oleh satu entitas, oleh satu perusahaan atau company, teman-teman. Jadi bisa dibilang yang namanya project-project decentralized ini harusnya aman, tidak bisa dimanipulasi. Kalau dia meluncurkan game, harusnya tidak bisa di-cheat, tidak bisa dicurangi, teman-teman. Kalau di Web2 kan masih bisa tuh, kayak hack, bikin mod, aplikasi mod gitu. Kalau di Web3 itu nggak bisa, teman-teman. Jadi benar-benar semua murni. Kalau kalian punya skill, kalian bisa cuan, kalian bisa apa ya, keren lah, jadi top leader di sebuah project. Jadi sekarang mereka udah berfokus sama gaming, teman-teman. Meskipun mereka masih menyediakan marketplace, kemudian juga ada land sales, dan juga produk metaverse lainnya. Jadi mereka punya marketplace virtual ya, di mana teman-teman bisa collect untuk NFT yang diperdagangkan. Jadi NFT-nya bentuknya kayak gini, teman-teman. Dan kalau teman-teman follow kita di Twitter, teman-teman pasti tahu akun apa namanya? Ya, saya punya gini ya, saya punya komunitas Telegram, teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan dari segi bentuk akun saya itu saya pakainya yang gimana nih, lihat lihat gininya kita, profilnya kita. Ya, coba deh teman-teman nanti masuk ke komunitas kita ya. Teman-teman lihat profilnya saya ini kan ada nih, teman-teman. Jadi gambar profilnya itu diambil dari NFT Terra Virtua yang ini ya, teman-teman. Jadi itu teman-teman, saya dapat dari CMC. Jadi bisa dibilang proyek ini memang masih aktif untuk sekarang. Cuman buat kedepannya apakah gaming menurut saya menarik. Kalau saya sih belajar dari yang namanya Sandbox, Decentraland atau mana, itu meredup, meredup seiring dengan berjalannya waktu. Artinya gaming berbasiskan metaverse untuk sekarang itu ya hangat sebentar, tapi setelah itu dingin lagi, teman-teman. Jadi masih butuh lebih banyak eh, adopsi dan juga ekosistem yang lebih baik, teman-teman. Jadi menurut saya gitu untuk project daripada Terra Virtua atau Virtua yang sekarang. Mereka udah listing di banyak exchange kok, di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan exchange-exchange besar lainnya. Sementara itu, supply maksimum mereka itu udah mendekati supply beredarnya. Supply beredarnya sudah 98%. Jadi harusnya sih harga-harga Virtua sekarang itu berada di harga-harga stabilnya. Kemudian volume perdagangannya turun dalam 24 jam terakhir sampai 20%. Gitu. Teman-teman kalau misalkan apa namanya, mau untuk investasi, at least teman-teman mainin gamenya. Saya rasa itu paling bagus untuk kalian experience apakah ini gamenya bagus atau enggak, punya prospek atau enggak. Kalau gamenya seru, menarik, banyak orang yang main, ya kan? Ya itu bagus teman-teman. Karena
fungsi tokennya juga akan lebih banyak ke depannya. Tapi kalau gamenya nggak seru, boring, ya itu sebuah indikasi yang kurang begitu bagus lah. Jadi gitu, apakah bagus atau enggak buat invest long term? Silahkan dipakai gamenya, dimainin sebentar aja mungkin. Mainin gamenya, kalau bagus, gamenya bagus, ya kemungkinan projectnya bagus juga. Kita akan bahas secara pergerakan harga. Gerakan harga TVK sudah drop dari level strong resistance atau support teman-teman di kisaran 0,03. Otomatis sekarang dia berada dalam all time low. Sangat-sangat buruk. Secara teknikal, pergerakannya akan cenderung untuk mengalami tekanan jual bila mana dia posisinya sekarang sudah ngambang kayak gini, teman-teman. Menurut saya bukan berita bagus buat TPK secara teknikal. Kita nggak tahu pasti apakah ke depan harganya bakal menguat atau enggak mengikuti Bitcoin, tapi kalau menurut saya, selama proyeknya masih jalan, saya rasa TVK masih akan punya peluang untuk naik. Ini buat teman-teman yang mungkin udah beli dan nyangkut ya. Butuh kesabaran memang. Tapi ya itu yang terjadi. Kalau teman-teman cut loss di harga sekarang itu udah pasti rugi banget. Kemudian dari volume nggak terlalu bagus, smart money juga nggak terlalu bagus. Dari indikator RSI juga berada di level jenuh jual, sehingga jangka pendek saya rasa ada possibility untuk naik, teman-teman. Gitu sih Terra Virtua atau Virtua. Teman-teman, untuk sekarang memang proyeknya masih jalan, tapi kalau menurut saya gaming nggak terlalu menarik ya, karena ya itu tadi, dia ada trennya teman-teman. Mungkin trennya sekarang mainnya Mobile Legend. Dulu ada PUBG, terus juga ada apa namanya, Point Blank dulu teman-teman, tapi sekarang ya orang juga udah beralih nih teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Uh, Tren game akan sangat menentukan untuk project-project gaming. Itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.